Kenalin dulu Bang, Bang. Saya sendiri itu Winada Firna Putri Bang, dari jurusan manajemen juga. Terus di sini ada Amina, Rafa, Lutfi, Hasana. Jadi kami izinnya Bang untuk saya nanya terkait masalah dari Renang K7 ini. Karena kami lihat juga di Instagramnya itu Renang K7 sudah sampai masalah internasional ya Bang, sampai keluar. Ya, jadi mungkin kami ingin sedikit menggali gitu. Gimana strategi dari Renang K7 gitu Bang sampai ke luar negeri? Kenalin, nama saya Andres. Di sini bagian mengajar operasional di K7 di bagian Padang, Kota Padang. Jadi mungkin memang alhamdulillah kita memang sudah pernah bisa dibilang ekspor gitu ya, dan sekarang masih terus kita cari jalan untuk ekspor gitu. Jadi mungkin untuk sampai ekspor itu memang lumayan jalannya lumayan panjang gitu. Soalnya untuk kita kan produk pangan, olahan pangan lalu olahan daging. Nah ini cukup, jadi salah satu olahan daging itu cukup dibilang susah gitu untuk ekspor. Nah, jadi K7 itu merintis dari tahun 2017. Jadi sekarang tahun kelima ya. Tahun kelima. Jadi memang kita pasarnya itu yang luas itu di nasional, secara nasional. Mungkin memang di Padang kita nggak punya outlet kayak renang-renang kompetitor lain gitu ya, seperti ACC atau renang Gabi, Tunggu dan sebagainya macamnya. Jadi karena kita mungkin sistemnya lebih keluar dari zona Sumatera Barat gitu, kita lebih keluar di Jawa dan daerah lainnya. Lalu selain kita jual brand sendiri, maksudnya brand K7 sendiri, nah kita juga sebenarnya banyak kerjasama dengan sistem mitra atau istilahnya maklon ya. Maklon, mungkin itu bisa, itu contoh beberapa maklon. Kita punya puluhan maklon gitu ya, belasan sampai puluhan, ada sekitar 20-an. Nah jadi itu salah satu trik bagian dari kita juga marketingnya K7, dengan banyak maklon, banyak mitra. Jadi kita memang nggak cuma branding kita sendiri. Jadi maksudnya mitra dan maklon ini untuk memperluas pasar tadi gitu. Jadi kalau kita cuma menjual dengan brand kita, jadi mungkin kita akan susah gitu ya. Kalau pasar kita terbatas dan kita punya keterbatasan dari segi marketing dan sebagainya macamnya gitu ya. Makanya itu K7 ambil langkah dengan sistem mitra tadi untuk memperluas jaringannya. Nah, dengan mitra-mitra maklon tadi, mereka kan juga punya pasar sendiri gitu ya. Jadi memang dari masuk ke retail itu bisa supermarket, sebagainya macamnya, lalu online di marketplace. Nah itu baik K7 dan mitra-mitra kita juga melakukan itu semua. Ini itu gambarannya. Ini ada gambarannya. Nanti K7 ini nasional, ada di nasional ya? Nasional. Oh, berarti ini cabangnya dari K7. Jadi di Padang ini rumah produksinya, rumah produksi di Padang, pabriknya di Padang, dan kita juga ada kantor marketingnya di Jakarta gitu, di Tangerang. Untuk Pusatnya di Padang, pabriknya produksinya di Padang tetap semua. Nah kita nggak ada produksi di tempat lain gitu. Untuk pemasaran globalnya udah sampai mana? Oh, yang sudah pernah itu ke Saudi, Uni Emirat Arab,
Eropa saya nggak lupa ya, tapi yang pastinya kita saling udah keluar. ya. Berarti itu mau mencapai ke Saudi itu bagaimana? Jadi itu kerjasama, jadi itu ada kementerian itu juga melalui dari Bank Indonesia dan kementerian perindustrian perikanan. Ya, ada di Bida juga kan bang di Instagram itu ada ikut festival food halal gitu. Iya. Jadi memang ketujuh itu sering ikut festival-festival kuliner nasional gitu. Jadi festival tersebut ibaratnya jadi panggung gitu. Jadi panggung bagi ketujuh khusus olahan pangan gitu. Untuk bisa tampil secara nasional. Nah, jadi panggung tersebut kan memang butuh secara marketing ya, untuk bagi investor dan buyer juga. Nah, buyer baik bayarnya nasional maupun bayarnya internasional ya. Seperti tadi. Seperti yang terakhir itu kemarin ketujuh ikut food startup Indonesia yang di Bali. Itu dari kegiatan dengan Parekraf. Ya, kalau dilihat kan bang, tapi itu kan ada kemasannya tuh bang. Itu katanya baca juga kan bang itu salah satu pelopor rendang sunset gitu ya. Jadi kita juga ada produksi yang saset maksudnya itu per 50 gram. Jadi biasanya kalau kompetitor kita biasanya jual yang artinya kemasan 250 itu dalam satu kemasan. Nah, kita ketujuh menghadirkan produk yang kemasan. Biasanya 250 gram itu sekitar 5 potong. Itu kebanyakan rendang-rendang kemasan seperti itu. Nah, lalu ketujuh ambil yang kemasan saset itu per pieces. Jadi dalam satu itu bisa 5 pieces. Jadi satu saset. Jadi sekali makan misalnya kita ambil untuk membuka semua itu maksudnya. Kalau asal mulainya ini tuh rendang ketujuh ini gimana bang? Biasa kan rendang kan nggak ada yang sampai itu loh bang di dalam bentuk kemasan halaman itu. Idenya tuh gimana bang? Jadi salah satu perjalanan ketujuh itu dulu asal mulai itu ketujuh kita sebenarnya menyediakan ibaratnya oleh buat jemaah umroh dulu awalnya, jemaah umroh. Nah, dilihat dari ininya, awalnya kita bukan maksudnya untuk produksi seperti sekarang gitu, cuma buat pesta umroh, haji dan sebagainya macamnya. Jadi melalui perjalanan tadi juga kita terus belajar proses-proses teknologi pangan. Nah, ternyata rendang ini bisa dibikin tahan lama lebih dari secara tradisional gitu. Nah, mungkin secara tradisional mungkin bisa sebulan 2 bulan. Nah, sekarang kita ketujuh sudah pakai salah satu teknologi pangan itu yang sterilisasi. Nah, jadi sterilisasi itu prinsipnya itu menggunakan mikroba dengan berbagai macam alat, jadi macam-macam juga alatnya. Nah, jadi dia bisa menambah shelf life-nya, umur simpan rendang tadi. Nah, jadi dulu kita masih sistem kukus itu mungkin bisa tahan sekitar 2 bulan 3 bulan. Nah, lalu kita pakai autoclave nama alatnya. Fungsinya itu buat sterilisasi. Nah, sterilisasi ini buat membunuh mikroba. Nah, dengan alat ini dia dengan suhu tinggi dan tekanan tinggi
Nah, bisa membuat produk tadi tahan menjadi 6 bulan. Itu minimal di suhu ruang, bisa lebih 6 bulan, tapi minimal 6 bulan di suhu ruang. Kalau di chiller atau di kotak bisa 1 tahun, dan di dalam freezer bisa 2 tahun. Itu dengan autoclave. Kita juga pakai sistem retort. Retort ini bisa 1 tahun di suhu ruang. Di suhu di ruang biasa itu bisa 1 tahun. Ya. Oh, berarti kalau setiap harinya kan produksi nih Bang. Kalau nanti langsung didistribusikan gitu. Atau lewat marketing di kalau Ya. Nah, kita juga ada marketplace di Tokopedia, dan kadang kita juga nggak produksi tiap hari, kadang by order juga. Nah, jadi kalau kita stok itu sedikit. Jadi maksudnya biar tidak numpuk di stok kita. Nah, kita cuma produksi sedikit untuk stok, dan produksi yang masif atau banyak itu memang untuk by order. Biar jadi order itu bisa kadang langsung 100 kilo atau 500 kilo. Kebetulan hari ini kita nggak produksi. Kalau rendang ini kan kayak ciri khas Minang gitu kan Bang. Iya. Kalau dukungan dari pemerintah sendiri kan di Sumbar itu gimana Bang? Kalau untuk Sumbar kita lumayan ini ya, lumayan support, cukup support lah untuk UMKM. Jadi beberapa dinas atau kementerian itu memang mewadahi ya para UMKM seperti kita ini gitu ya. Mulai dari dinas koperasi, dinas perindustrian, dari kementerian kelautan juga, perikanan dan kelautan, karena kita juga ada produk yang berhubungan dengan perikanan seperti rendang tuna dan rendang lautan. Lalu dinas perdagangan. Jadi beberapa dinas ini support kita mewadahi misalnya dalam sertifikasi. Nah, contohnya misalnya kita sekarang udah punya SNI. Nah, itu tuh SNI itu program dari dinas perindustrian. Lalu ada HACCP. HACCP itu sertifikasi yang bisa untuk internasional, keamanan pangan untuk internasional. Jadi kalau untuk internasional itu ada sertifikasi HACCP namanya, atau mungkin yang tertinggi itu ISO ya. ISO. Jadi HACCP ini juga bisa untuk internasional, memang belum untuk semua negara. Ada beberapa negara yang bisa menerima produk yang masuk ke negaranya cukup dengan sertifikat HACCP. Ada yang mengharuskan dengan ISO. Nah, jadi kita baru sampai di sertifikat HACCP. Kalau SNI kita udah cukup lama SNI, udah sekitar 2 tahun. Jadi kalau dari dinas, mereka support dalam mewadahi kita, konsultan dan arahan-arahan mengenai keamanan pangan tadi, standar keamanan pangan melalui sertifikasi tadi. Jadi dalam proses sertifikasi tadi itu tuh dalam pengurusan itu kita memang diarahkan tata cara, metode, pemakaian alat, pengolahan bahan baku sampai distribusi produk itu memang sesuai standar, sesuai SNI standar yang ditetapkan baik nasional maupun internasional. Berarti kan tadi kan disebutkan untuk masuk pasar internasional tadi lewat festival juga sama yang oleh-oleh untuk uang haji gitu. Oh ya. Biasanya kalau efek dari festival itu sendiri ke rendang ketujuh apa? Kalau ikut festival itu. Ini bisa kita ambil sampel
for startup yang kemarin yang terbaru, misalnya itu festival Startup Indonesia yang di Bali. Nah, misalnya ketika event tersebut itu mereka mengundang beberapa sekitar 20 UMKM, baik itu berbentuk CV atau DP. Nah, di bagian kuliner gitu ya, olahan pangan. Nah, ketika festival tersebut di sana juga dihadirkan pihak investor gitu, investasi. Jadi misalnya kita PT ini, nah itu undangan lain itu ada PT lain. Jadi PT-PT besar yang lain itu mereka bisa tertarik terhadap produk kita. Nah di sana itu tuh jadi momen untuk panggung kita tampil gitu, menampilkan produk-produk unggulan, nah, sehingga calon-calon investor atau calon buyer itu bisa tertarik dengan produk kita. Itu salah satu fungsi dari festival-festival tadi gitu. Kalau itu kenapa Tenaga Kunci ini mau bisa bergabung gitu di dalam festival itu, apa dipilih atau bagaimana, atau mau seperti itu? Nah itu juga ini ya, rangkaian dari festival-festival juga sebelumnya gitu. Misalnya kontes-kontes kuliner, kontes produk pangan. Nah dari sana itu ketika kita sudah punya brand atau pernah mengikuti event-event tersebut, nah juga membuat nama kita menjadi rekomendasi dalam kegiatan-kegiatan atau event yang lebih besar lagi gitu. Mungkin dulu kita ikut skalanya di Sumbar, lalu skalanya di Jakarta, dan semakin luas gitu, ikut event-event yang nasional. Nanti untuk Tenaga Kunci ini sementaranya kalau digital marketing itu gimana Bang? Strateginya kan dari Shopee. Tadi kan kita lihat di Shopee banyak juga tuh Bang, pesaing-pesaingnya kan. Iya, sangat banyak sekali teman-teman. Itu gimana Bang? Ya selain ya seperti yang disampaikan tadi ya, selain kita jual brand kita sendiri di marketplace, kita juga marketingnya dengan membangun mitra-mitra tadi. Jadi memperluas pasar, memperluas marketnya dengan membangun mitra dan makhluk yang tadi gitu. Selain menjual dengan produk brand kita sendiri gitu. Jadi ibaratnya kita itu produsen atau supplier. Nah, makhluk tadi atau mitra tadi itu ya mereka di bagian distributor gitu, bagian marketing dengan brand mereka sendiri. Cuma kita sebagai produsennya. Mungkin bisa dilihat ini sampel. Ini brand kita sendiri. Misalnya kalau untuk brand kita, nah di sana dicantumkan kan ini CV kuliner cerita ini CV-nya kita. Nah jadi untuk makhluk atau mitra, nah, mereka tetap harus mencantumkan ini CV-nya kita diproduksi oleh CV kuliner, baru distribusikan oleh, nah baru CV saya ini baru mereknya misalnya Tenaga gitu. Nah jadi memang udah aturan dari BSN-nya, dari SFI untuk standar kemasan. Aturannya dari Bepom memang si produsen wajib mencantumkan, si distributor wajib mencantumkan produsen siapa yang produksi produk, walaupun bukan mereka sendiri yang produksi. Jadi dari ini kita kan juga namanya tetap ini ya, tetap ada gitu.
walaupun bukan kita yang memproduksi memasarkan, mendistribusikannya. Jadi memang ada aturan dari BPOM seperti itu. Jadi ini juga wajib diterapkan sama mitra-mitra kita semua. Dulu pernah kita pakai itu, cuma sekarang enggak lagi. Kebanyakan untuk kita sendiri dan mitra-mitra lain udah pakai ini semua. Jadi dalamnya ini ada kemasan aluminium foil atau beton. Nah, jadi isian kemasan ini seperti ini dalamnya. Jadi ini kemasan peringkatnya, kemasan intinya. Ini bahannya aluminium foil back retort. Jadi ini tahan untuk di retort. Retort itu proses sterilisasi. Itu suhunya bisa 130 derajat. Jadi itu standar sterilisasi itu minimal 121 derajat. Nah, jadi dengan alat retort atau autoclave ini, nah proses inilah yang membunuh mikroba sehingga membuat dia tahan lama. Yang sebelumnya juga kemasannya harus divakum dulu gitu. Harus divakum dulu, terus kedap udara baru bisa di retort gitu. Nah, jadi ini isiannya, baru kemasan sekundernya, baru yang kemasan luar seperti ini. Nah, jadi mitra-mitra kita tadi itu yang kita kirim itu kita produksi berbentuk ini. Jadi mereka packing ulang dengan brand mereka sendiri lagi. Nah, seperti itu. Nanti untuk kedepannya itu Pak, apa target-target dari Tunggang Ke-7 kan dah internasional? Target Ke-7 kita memperluas market untuk ekspor. Soalnya untuk sertifikat ACCP sendiri kita baru dapatkan resminya itu Januari tahun ini, Februari tahun ini. Kebetulan ini sertifikatnya mau dipasang. Nah, ini dia. Jadi sertifikat CCP ini dikeluarkan dari Sukovindo. Ini program dari di Kementerian Perindustrian. Nah, mungkin itu salah satu perannya dari pemerintah support dengan UMKM, dari kementerian atau dinas-dinas daerah. Misalkan untuk mendapatkan sertifikat yang satu lembar ini, kalau secara mandiri suatu perusahaan mengurusnya, itu biasanya bisa 100 juta lebih gitu. Dari proses konsultannya, biaya semua, balik soalnya itu konsultannya dari pusat semua, misalnya dari Sukovindo. Nah, jadi ada beberapa lembaga sertifikasi ya. Nah, ini salah satunya Sukovindo ini kan BUMN. Nah, di Sukovindo ini dia lembaga sertifikasinya sudah internasional gitu. Nah, jadi mereka yang ini konsultan lalu mengarahkan mengenai pengolahan pangan yang baik, mulai dari bahan baku, proses sampai distributor, itu semuanya sistemnya. Nah, setelah lulus baru mereka bisa memberikan sertifikat CCP ini. Nah, jadi dari program-program dari kementerian atau dinas tersebut lah,
Nah, di sana peran mereka bisa support untuk UMKM atau IKM ya, industri kecil menengah seperti kita gitu. Kalau ngurus mandiri itu kan luar biasa ya. Bisa 100 juta lebih prosesnya. Ya, satu lagi Bang. Ya. Ketika pandemi itu kan gimana Bang? Pemasaran dari atau produksi? Untuk kita kan bentuk produknya itu kan ini ya, kemasan gitu ya, kemasan yang sifatnya lumayan tahan lama. Nah, jadi untuk pandemi alhamdulillah itu kita masih nggak terlalu gitu ya, nggak terlalu terimbas dan lumayan masih jalan karena masih sesuai dengan kebutuhan pasar gitu ya. Apalagi di saat-saat pandemi itu orang memang lebih suka belanjanya yang kemasan-kemasan gitu. Mungkin saja Bang, mengasah juga gitu. Oke, mungkin teman-temannya ada yang ditanyakan. Sudah mewakili. Ya, mewakili. Iya. Mungkin terakhir minta dokumentasi sama Bang. Oh ya boleh. Kemasan primer, bahannya aluminium foil. Nah, setelah ditimbang sesuai berapa gramasinya, 200 gram kah atau 300 gram. Setelah itu baru di vakum, baru di seal seperti ini nanti. Jadi ini mesin codingnya, mesin coding buat bikin kode produk, bikin kode produknya sama kode expire, baru di seal, baru